Shalom. Hari ini kemarin sebenarnya tepat RCC itu umurnya 5 tahun. Tetapi secara efektif umur RCC itu sebenarnya baru kurang lebih 2 tahun setengah. Kenapa begitu saya katakan? Saya di sini melayani lagi 3 hari ya, itu genap 20 bulan. Saya baru melayani 20 bulan di sini ya. Lagi 4 bulan pas 2 tahun. Sementara Ibu Nokar melayani kurang lebih 5 bulan. Ya kan? Sebelumnya itu kan cuma buka berapa kali di Zoom. Setelah itu Covid. Ya. Jadi namanya saja sudah dibuka, tetapi pada dasarnya nggak ada ibadah onsite waktu itu. Mungkin cuma online. Jadi secara efektif ya baru 2 tahun setengah. Namun kalau kita berkaca dari jemaat yang dibuka oleh Paulus di Korintus, dia membuka pelayanan di sana umurnya cuma 18 bulan. Lebih lama saya di sini daripada Paulus di Korintus. Jadi Paulus di Korintus cuma 1 tahun setengah dia buka, setelah itu dia pergi melayani ke Efesus. Nah, karena ini berkaitan dengan ulang tahun gereja, makanya tema khotbah kali ini adalah bangunan Allah. Ya, bangunan Allah. Kita buka firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Karena itu, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku sebagai seorang ahli bangunan dan cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika ada ayat berapa sekarang? Oh, 15 ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada orang yang menuduh yang lain, biarlah yang menjadi bodoh supaya dia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ayat 20. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Kalau Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang gereja, saya beberapa bulan yang lalu dapat mata kuliah pertumbuhan gereja.
Gereja itu sering digambarkan atau dimetaforakan pertama sebagai tubuh Kristus, kadang digambarkan sebagai bait Allah, kadang digambarkan sebagai mempelai wanita. Terkadang juga gereja digambarkan sebagai bangunan Allah yang kita bahas kali ini. Kemudian jemaat juga digambarkan sebagai kawanan domba. Kadang juga digambarkan sebagai ranting anggur, kadang digambarkan sebagai ladang Allah. Khusus dalam Korintus, sebelumnya Paulus menggambarkan jemaat itu adalah sebagai ladang Allah. Kamu adalah ladang Allah, itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-9 tadi, ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Kemudian disambung lagi, bangunan Allah. Jadi ketika Paulus berbicara tentang ladang Allah, Paulus berbicara atau menganggap dirinya bahwa dia adalah yang menanam. Apolos menyiram, tapi kuncinya yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, tapi ketika dia berbicara tentang bangunan, Paulus mengatakan bahwa dirinya telah meletakkan dasar sebagai ahli bangunan. Yang kata ahli bangunan di sini, ini dalam bahasa Yunaninya arsitek. Dari sinilah muncul istilah arsitek yang digunakan orang-orang zaman sekarang. Mas Adri kalau tidak salah arsitek atau ST ya? Ya. Jadi arsitek itu diambil dari sini. Ahli bangunan sebenarnya. Asli, arti asli daripada arsitek tersebut. Nah, Paulus mengatakan bahwa dirinya ahli bangunan. Karena itu harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam membangun bangunan Allah. Karena ini proyeknya Allah, bukan proyek manusia. Nah, dari ayat yang ke-9 tadi sampai ayat yang ke-23, dia membagikan kepada kita 4 hal yang harus diperhatikan saat membangun bangunan Allah. 4 hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, dibangun di atas dasar yang benar, atau dasarnya dalam membangun bangunan Allah itu harus benar. Ini dari ayat yang ke 10 sampai 11. Ini khotbah ekspositori, jadi murni dari perikop yang kita bahas tadi. Dasarnya harus benar atau dibangun di atas dasar yang benar. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, arsitek, yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi, yang di warna kuning, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Lanjut. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus ketika membangun jemaat Korintus, dia sudah meletakkan satu dasar. Dasarnya apa? Yesus. Dan setelah itu kita tidak boleh meletakkan dasar yang lain. Nah, pertanyaannya apa maksud Paulus di sini? Apa maksud Paulus dengan meletakkan dasar yang lain? Saya perlu jelaskan dulu latar belakangnya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sedang pecah. Ketika setelah ditinggal Paulus dari Korintus, Paulus melanjutkan pelayanannya ke Efesus. Rupa-rupanya kan nyebrang laut tuh. Rupa-rupanya jemaat Korintus ini pecah. Pecahnya itu sekurang-kurangnya menjadi 4. Ada 4 faksi di sini ya. Pertama itu golongan Paulus. Yang kedua itu golongan Apolos. Yang ketiga itu golongan Kefas. Yang keempat itu golongan Yesus Kristus. Yang golongan si Paulus, kenapa mereka suka pada Paulus? Padahal kalau Bapak Ibu tahu Paulus ini, saya menemukan sebuah dokumen ya, dari segi fisik Paulus ini ya, tapi dia apokrif, yang artinya tidak dikanonkan. Nama dokumen itu adalah Kisah Paulus dan Tekla. Paulus ini dalam dokumen itu digambarkan begini.
seorang pria kecil dengan kepala botak, kaki bengkok, tubuh kekar, alisnya menyatu, dan hidung agak bengkok. Kadang-kadang dia tampak seperti manusia, tetapi kadang-kadang dia tampak seperti malaikat. Ini dalam dokumen apokrif yang tidak dikanonkan. Menurut Tertullianus, penulis dari dokumen ini adalah seorang penatua yang kemudian dipecat karena dia menggunakan nama Paulus untuk menulis tulisannya. Sehingga pada akhirnya penatua tersebut dipecat. Cuma dokumen ini banyak digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi Paulus. Dari sisi fisik dia tidak menarik. Ya. Kemampuan berbicara biasa-biasa saja. Bahkan Paulus sendiri mengakui bahwa ketika dia berbicara dia agak gagap dan tidak sistematis. Tapi kok ada yang suka sama dia? Kelebihan Paulus adalah kuasanya. Mungkin tidak pandai berbicara, khotbahnya biasa-biasa saja, tapi khotbahnya penuh kuasa karena mampu merubah hati orang. Ya, khotbah Paulus selain itu dia juga banyak melakukan mujizat. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, sapu tangannya pun bisa menyembuhkan orang. Jadi ini rupa-rupanya kelompok yang mengidolakan Paulus. Saya demen sama Paulus. Memang khotbahnya tidak bagus, tapi kuasanya nyata. Ini adalah kelompok Yunani dan Romawi. Mungkin juga ada orang-orang Yahudi yang pro sama Paulus. Kelompok kedua Apolos. Apolos ini anak muda dari Alexandria. Alexandria itu adalah kota di mana kota pendidikan yang luar biasa. Dan dalam bahasa aslinya ketika diterjemahkan fasih berbicara, dikatakan dalam Korintus bahwa dalam Kisah Para Rasul bahwa Apolos itu fasih berbicara. Itu bahasa aslinya bukan begitu. Dia itu berpendidikan tinggi. Sayang, karena kita tidak punya waktu membahas Apolos lebih panjang. Apolos itu berpendidikan tinggi luar biasa. Mempunyai kemampuan filosofis, mempunyai pengetahuan cara berpikir yang logis, dan punya kemampuan berapologet yang luar biasa. Itu Apolos. Suatu saat Apolos dari Alexandria pergi ke Efesus. Melayani di sana, ketemu sama Aquila dan Priscilla. Ya. Ditatarlah si Apolos ini karena ada pemahamannya yang belum lengkap. Di bawah Aquila dan Priscilla yang natar atau mengkatekisasi, inilah dasar Alkitabiah katekisasi, nanti kalau lain kali kita bahas. Si Apolos, pada akhirnya Apolos menjadi seorang pembicara, seorang pengkhotbah, seorang pelayan yang luar biasa. Dari Efesus dia menyeberang ke Korintus. Korintus ini berada di provinsi Akaya. Sementara kemudian hari setelah berapa tahun Apolos melayani di Korintus, kurang lebih 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun saja dia melayani. Tetapi karena kefasihannya berbicara, kemampuannya berapologet, cara berpikirnya yang logis, membuat si Apolos ini disukai oleh jemaat. Paulus tadi yang suka sama dia adalah jemaat mula-mula yang bertobat karena Paulus. Sementara Apolos karena penampilannya yang begitu memukau, retorikanya yang luar biasa, khotbahnya yang berapi-api, itu juga membuat sebagian jemaat pro sama dia. Yang lain, kelompok Yahudi yang bertobat, itu lebih suka sama Petrus. Petrus tidak ada catatan dia pernah pergi ke Korintus. Tetapi rupa-rupanya karena Petrus ini adalah rasul yang utama, ya, mereka tuh suka pada otoritasnya. Baik yang nggak mau ikut-ikutan mengaku diri kelompok ada 4 kelompok. Saya kelompoknya Paulus. Yang satu ngeblok, saya kelompoknya Apolos. Yang satu ngeblok, saya kelompoknya Kefas. Yang satu tidak mau ikut-ikut, saya kelompoknya Kristus. Jadi untuk memahami ini
masalah dasar ini kita harus paham dulu latar belakangnya. Jadi yang Paulus maksudkan itu, dasar gereja, dasar jemaat itu cuma Yesus Kristus. Bukan Paulus, bukan Apolos, bukan Kefas atau siapapun. Ketika engkau mengidolakan seseorang melebihi Kristus, engkau sedang meletakkan dasar jemaat di dasar atas orang tersebut, bukan di atas dasar Kristus. Itu yang Paulus mau sampaikan di sini. Gereja itu tidak boleh dibangun di atas dasar seorang pendeta. Bahkan ini ya, nanti kita buktikan secara etimologis. Sedangkan mengidolakan seorang pendeta nggak boleh. Kenapa harus dasarnya benar? Ya, satu lagi. Saya beri contoh ini. Ada apartemen namanya Lotus Riverside ya, di Shanghai, Cina. Itu pada tahun 2009 ambruk saunggul-unggul ini ya. Seantero ini jatuh terbalik. Cuma gara-gara salah pondasi. Masalahnya bangunan tinggi tidak diimbangi dengan kedalaman pondasi. Ini Mas Adri pasti tahu persis bahwa semakin tinggi bangunan, semakin dalam pondasinya. Dan pondasinya itu harus tepat. Kemudian ada lagi satu Menara Sampong ya, tahun 1995 di Korea Selatan, ini ambruk. Ini sebenarnya bangunan ini awalnya adalah bangunan yang didesain untuk perkantoran, tetapi kemudian dirubah untuk jadi mall, sehingga ada beban bergerak di atasnya, yaitu manusia yang bergerak ke sana kemari. Pada akhirnya ambruk karena memang pondasinya tidak didesain untuk pusat perbelanjaan. Akhirnya ambruk pada tahun 1995, mengakibatkan kurang lebih 300 orang mati. Apa sebabnya? Pondasinya salah. Ya, gereja juga begitu. Kalau gereja dasarnya nggak benar, gereja bukan dasarnya Tuhan, tapi cuma seorang pendeta, ambruk. Gereja itu dasarnya adalah Kristus, karena hanya Kristus batu penjuru. Karena dialah satu pondasi yang kokoh, Matius 7 ayat 24. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas dasar Petra ini aku akan mendirikan jemaatku. Banyak yang menafsirkan itu di atas dasar Petrus. Ini Katolik punya pemahaman. Makanya Petrus itu dianggap Paus satu. Ya. Tapi Protestan mempunyai pemahaman bahwa di atas dasar pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan, gereja harus dibangun. Tidak boleh dasar lain. Dia adalah kepala gereja dan dia adalah batu penjuru gereja. Itu bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Saya beri contoh orang yang terlalu membangun jemaat dengan dasar pada seorang hamba Tuhan. Jim Jones ya, adalah seorang pendeta yang mendirikan People Temple pada tahun 1955 di Amerika Serikat. Ini awalnya pendetanya sangat baik dan suka membantu kaum miskin. Ya, bahkan dia suka memperjuangkan keadilan sosial. Namun karena dia dipuji, pada akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai mengajarkan ajaran sesat. Bahkan menuntut kesetiaan mutlak daripada pengikutnya. Setelah menuntut kesetiaan mutlak daripada pengikutnya pada tahun 1978, lebih dari 900 pengikutnya meninggal dalam pembunuhan massal yang dipaksakan oleh Jim Jones. Itu fotonya bagaimana mayat bergelimpangan karena mengidolakan atau membangun jemaat di atas dasar seorang hamba. Yang kedua, ya, pelajarannya apa di situ? Ketika pelayanan lebih berpusat pada seorang pemimpin daripada Kristus, ia bisa berubah menjadi sekte yang berbahaya dan membawa kehancuran bagi banyak orang. Yang kedua, ini kasus
Saya masih di penjara waktu ini, kasus David Koresh ya. David Koresh itu nama aslinya adalah Vernon Howell, adalah pemimpin kelompok Branch Davidian, sebuah sekte yang berasal dari gereja Masehi Advent hari ke-7 ya. Ia ini mengklaim dirinya bahwa dia adalah nabi yang terakhir dan meyakinkan pengikutnya bahwa hanya melalui dia mereka bisa menerima wahyu dari Tuhan. Nah, karena pengikutnya begitu ngefans sama David Koresh ini ya, jemaat itu dikendalikan penuh oleh pendeta tersebut. Dan pada tahun 1993 FBI ini mengepung tempatnya David Koresh, dan di situ terjadi bunuh diri massal karena mereka membakar dirinya ya di dalam tempat ibadahnya tersebut. Kurang lebih 76 orang mati waktu itu. Saya masih dalam penjara dengar berita ini, saya ngelihat ada seorang pendeta yang menyampaikan. Nah, sama pelajarannya gereja atau pelayanan yang dibangun di atas figur manusia, apalagi yang mengklaim otoritas spiritual absolut, akan membawa kehancuran. Ada lagi satu, Jim Bakker. Oh, terkenal, semua orang, oh ini pendeta hebat ya. Membangun imannya di atas dasar seorang pendeta. Kemudian kedapatan suatu saat karena begitu terkenalnya orang ini melakukan penipuan yang luar biasa. Dia paksa orang untuk mensupport semua pelayanan, donasi besar-besaran lari ke rekeningnya. Tapi ternyata penipuan luar biasa. Dia suka hidup bersinah, punya simpenan, bahkan pernah dia diperas, keluar uang jutaan dolar untuk menutupi aibnya tersebut. Tapi puji Tuhan, Tuhan singkapkan semua. Dan pada tahun 1989 dia dipenjara, ya, dipenjara selama 5 tahun. Namun akibatnya apa? Gereja itu bukannya berdiri, malah dicaci maki dan dihujat oleh banyak orang karena membangunnya di atas dasar yang salah. Boleh ngefans sama seorang pendeta, tapi jangan membangun imanmu di atas dasar seorang hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu cuma manusia biasa. Ada 2 ekstrim. Satu itu orang yang terlalu mengagungkan berlebihan seorang hamba Tuhan. Yang satu terlalu pandang enteng seorang hamba Tuhan. Satu, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, kita harus tahu bahwa seorang hamba Tuhan itu adalah orang yang SK-nya dari Tuhan. Dia orang yang punya panggilan khusus. Kita wajib menghormatinya, tapi bukan mengagungkannya. Amin. Bukan mengagungkan secara berlebihan. Karena kalau di saat mengagungkan secara berlebihan, ini yang Paulus maksudkan, membangun jemaat, membangun bangunan Allah di atas dasar yang salah. Dasar yang benar apa? Kristus. Nah, kenapa tidak boleh? Itu berhala. Kenapa kita tidak boleh mengidolakan seorang hamba Tuhan? Karena itu berhala. Kalau nggak percaya, coba kita buka kata penyembahan berhala dalam bahasa aslinya. Ya, kata penyembahan berhala itu berasal dari kata eudololatria. Ini bahasa aslinya ya. Yang merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu eidolon, gambar, patung atau bayangan. Yang kedua, latria, itu ibadah atau pengabdian. Nah, Bapak Ibu, dari kata eidolon inilah muncul istilah idola. Ya, kata idola dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Latin idolum. Sedangkan bahasa Latinnya itu berasal dari bahasa Yunani eidolon. Jadi istilah idola ini sebenarnya adalah pengagungan yang berlebihan kepada seseorang atau sesuatu. Di saat kita berbicara
Indonesia idola itu adalah pengagungan Indonesia kepada seseorang secara berlebihan. Kekaguman yang melampaui batas. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh mengidolakan? Karena itu mengidolakan itu bisa membutakan dan membunuh logika. Mau bukti? Ada seseorang yang begitu menggemari seseorang bernama Dinar Kendi. Ngefans sama Dinar Kendi. Kemudian Dinar Kendi ini sampai menjual celana dalamnya, minta maaf. Dia jual celana dalamnya 50 juta dan dibeli oleh seorang YouTuber bernama Bobby Tria Sanjaya karena ngefans sama Dinar Kendi. Rasa suka itu membutakan dan membunuh logika. Rasa suka yang berlebihan, mengidolakan seseorang secara berlebihan, itu membutakan dan merusak logika. Dan ini juga pernah terjadi pada Elvis Presley, celana dalamnya juga dijual ya. Kemudian Michael Jackson, kaos kakinya. Kok orang suka beli kaos kakinya orang tuh dengan tujuan apa? Karena logikanya tidak jalan. Buta dia. Walaupun saya tahu cinta itu tidak selalu buta, karena dia bisa bedakan suara Supra dengan Honda Brio, kan begitu. Rasa suka juga membunuh logika, makanya tidak salah Agnes Monica pernah nyanyi, cinta ini kadang-kadang tak pakai logika, ya kan? Memang orang kalau jatuh cinta nggak pakai logika. Kalau sudah cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Memang itu rasa suka berlebihan itu membutakan dan merusak logika. Orang terlalu ngefans sama pendeta, sampai apa-apanya dipikir pendeta itu selebritis rohani. Saking ngefansnya, apapun yang dia bilang dipikir benar. Seorang pendeta di depan khotbah nggak disimak baik-baik, nggak diteliti baik-baik, nggak diuji baik-baik, langsung dipikirnya benar semuanya. Kan begitu. Ketika pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan bahwa burung gagak itu putih. Jemaat teriak amin, ya kan? Karena memang rasa suka menutupi makanya mengidolakan itu tidak boleh, karena itu bisa membutakan dan merusak logika kita. Kemarin saya lihat di YouTube ada pendeta perempuan yang suaminya baru mati. Dia habis penguburan masuk dalam kamarnya. Ketika dia buka pintu kamarnya, krek, pintu terbuka. Dilihatlah Tuhan Yesus duduk di situ. Tuhan Yesus duduk di situ, langsung dia ngomong begini katanya. Dulu saya pernah ngomong sama kamu, ketika nanti suatu saat saya akan meminangmu dengan mengirimkan lebih dari 1000 bunga mawar. Pendetanya ngomong itu. Kemudian setelah ini saya yang akan bertunangan denganmu. Batinku ngedabrus saya. Ya. Tapi kalau saudara memang ngefans sama dia, ya, nanti cari di YouTube tuh pendeta ya. Saya tidak sebut nama di sini. Pasti saudara bilang amin. Betul? Emangnya cuma dia yang pendeta, kok cuma dia yang dinampain Tuhan Yesus? Kita yang nangis-nangis berdoa tidak pernah muncul Tuhan Yesus. Betul Om Maya? Nangis-nangis sampai hari Jumat nak berdoa di sana. Tiap hari hujan panas kita pergi berdoa, tidak pernah nongol Tuhan Yesusnya. Ini kok tiba-tiba enak banget dia ngomong Tuhan Yesus tampakkan diri. Tuhan Yesus ngomong ke saya pergi ke kutub utara. Tuhan Yesus ngomong kepada saya kita harus melakukan penyembahan di udara. 300 orang harus menyembah di pesawat. Tapi kalau sudah suka sama dia, apapun yang dia bilang kita anggap makanya penerimaan itu jauh lebih penting. Yesus itu tidak diterima loh di kampungnya.
Apapun yang Yesus buat dan bilang itu nggak diterima, karena memang penerimaan kepada Yesus itu harus lebih utama, baru kita bisa mendengar omongannya. Seorang pendeta juga begitu. Kalau Bapak Ibu tidak terima saya, apapun yang saya bilang Bapak Ibu tidak akan terima. Yang ketiga tidak bolehnya kenapa? Ada yang namanya dalam psikologi Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sedikit ya. Sebelum kita masuk poin ketiga, dalam psikologi sosial ada namanya halo effect. Halo effect itu begini. Saya gambarkan dah secara saya analogikan. Ada seorang di depan panggung, di center dengan lampu sorot, ya, sehingga kelihatan begitu berkilau, wajahnya begitu bercahaya, baju-bajunya begitu excellent kelihatannya karena sorotan lampu itu. Tidak kelihatan ada gerakan yang keliru, tidak ada kelihatan bajunya ada robek sedikit, tidak kelihatan mukanya ada bopeng sedikit karena sorotan lampu itu. Begitu juga kalau kita begitu suka kepada seseorang, karena rasa suka itu seperti sorotan lampu yang membuat kita tidak bisa lihat kekurangan orang yang kita sorot tersebut. Kita hanya melihat dia secara sempurna, perfect, tidak kurang suatu apapun. Itulah yang disebut dengan halo effect. Rasa suka itu membuat halo effect. Yang ketiga, in-group favoritism, ya, dan out-group hostility. Apa ini barang? Apa ini in-group favoritism dan out-group hostility ini apa ya? Pak Ketut ini kok suka? Ini bukan saya bikin istilah. Ini adalah istilah dalam psikologi sosial. Maksudnya begini. Tak gampangin aja ya. In-group favoritism adalah kecenderungan untuk lebih menyukai, membantu, dan memperlakukan anggota kelompok sendiri dengan lebih baik dibandingkan orang di luar. Sedangkan out-group hostility adalah kecenderungan untuk memperlakukan kelompok lain secara negatif, mencurigai mereka, atau bahkan bermusuhan. Maksudnya begini, ketika jemaat Korintus suka Paulus, rasa suka yang begitu berlebihan itu memaksa jemaat tersebut yang menyukai Paulus membenci Apolos. Rasa suka yang begitu besar kepada Apolos membuat mereka itu memaksa mereka untuk membenci Paulus. Begitu juga dengan Kefas. Saya beri contoh. Ketika kita begitu suka sama Palestina, rasa suka itu akan membuat kita bisa membenci Israel. Betul? Bisa nangkap ini? Waktu Rossi belum pensiun, saya penggemar Rossi, ya, saya penggemar Valentino Rossi. Ketika Rossi sebenarnya bisa menjadi juara dunia, tapi karena Marquez itu orang Spanyol dan Jorge Lorenzo juga punya peluang untuk jadi juara dunia, terjadilah senggolan. Saya begitu marah sama Marquez waktu itu, karena ternyata jagoan saya tidak jadi juara dunia. Kecintaan saya sama Valentino Rossi memaksa saya membenci Marquez. Bisa nangkep ini? Begitu juga kesukaan saya sama Lionel Messi membuat kadang saya harus membenci Cristiano Ronaldo. Tidak tahu kenapa. Inilah yang disebut dengan apa tadi? In-group favoritism. Kalau Anda begitu mencintai Pak Esra, akan memaksa saudara membenci Pak Ketut. Enggak lah, Pak. Kalau Anda begitu mengasihi Ibu Nona Karpada, kalau tidak berbeda, ya, yang saya maksud idola, ya. Kalau begitu Anda mendolakan Ibu Nona Karpada,
Anda akan membenci penggantinya. Kalau masih dalam normal, pasti tidak. RCC tidak dibangun di atas dasar pendeta. Tidak boleh dibangun di atas dasar Pak Esra. Tidak boleh dibangun di atas Ibu Nona Karpada. Tidak boleh juga dibangun di atas dasar Iketut Sunarismoai. Harus dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Yang kedua, dibangun dengan bahan yang benar. Tadi dibangun dengan di atas dasar yang benar. Yang kedua, dibangun dengan bahan yang benar. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahlah orang membangun di atasnya. Ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, atau rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya coba dalam terjemahan lain ya. Dan mutu pekerjaan tiap-tiap orang yang membangun di atas dasar itu akan diuji. Pada hari pengadilan akan kelihatan kalau bahan yang dipakai oleh tiap-tiap orang untuk membangun tahan uji atau tidak. Akan kelihatan kalau orang yang membangun ruangan dengan bahan yang tahan uji, seperti emas, perak, atau batu permata. Dan juga akan tampak kalau orang membangun ruangan dengan bahan yang bersifat sementara saja, seperti kayu, rumput, atau jerami. Karena pada hari pengadilan, pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api. Itu dalam terjemahan TSI. Coba disimak baik-baik ayat ini. Ayat ini berbicara dua jenis bahan. Bahan yang pertama itu adalah emas, perak, dan permata, atau batu berharga. Bahan yang kedua itu kayu, rumput, jerami. Jadi tadi Paulus katakan, kalau mau bangun bangunan Allah, mau bangun jemaat, bangun dulu di atas dasar yang benar. Yang kedua, bangun dengan bahan yang benar. Bahan yang benar itu yang mana? Yang pertama, yaitu emas, perak, dan batu permata atau batu berharga. Yang lainnya itu bahan yang tidak berkualitas, yaitu kayu, rumput, dan jerami. Sebenarnya Bapak Ibu ada pelajaran penting di sini. Bahan yang kita gunakan dalam membangun bangunan Allah memperlihatkan bangunan apa yang sedang kita bangun. Karena yang menggunakan emas, perak, dan permata itu cuma istana. Sedangkan kayu, rumput, kering, dan jerami itu adalah gubuk. Dengan bahan yang kita gunakan, kita tahu kita sedang membangun apa. Kalau orang membangun istana, pasti dia gunakan bahan-bahan berkualitas, emas, perak, dan permata. Bukan kayu, rumput, atau jerami. Mana lebih gampang membangun 1000 gubuk dengan satu istana? Mana lebih mudah membangun satu istana dengan 1000 gubuk? 1000 gubuk. Gampang. Gak perlu arsitek dah. Bikin pondok di sawah sana itu gubuk namanya. Tapi istana butuh kesabaran, butuh biaya yang mahal karena emas, perak, dan permata. Butuh waktu. Di sini jawaban terhadap pergumulan saya. Jujur, sekian lama saya seperti Don melayani di RCC. Kalau sama jujur, sempat saya berpikir, Tuhan, apa saya kembali lagi ke politik? Karena saya lihat di politik itu satu pekerjaan di mana kita tetap dipuji orang, tetap diakui orang meskipun kita mencuri.
Meskipun kita korupsi, meskipun kita melakukan yang tidak benar, itu adalah pekerjaan yang tetap kita disanjung-sanjung, betul? Sedangkan pendeta kalau gagal dikit salah mulu. Nah, jawabannya apa? Kamu tidak melihat pertumbuhan di situ? Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Engkau bisa membangun 1000 gubuk, tapi belum tentu engkau membangun satu istana. Amin. Kalau engkau membangun rumah Tuhan dengan emas perak, mungkin sekarang kau tidak lihat dia sedang berkembang atau sedang belum jadi. Tapi percayalah, ketika engkau bangun istana, apa yang kau bangun itu akan tahan uji. Kalau jerami kayu kena api sedikit saja terbakar. Gereja-gereja yang kelihatan cepat majunya belum tentu dibangun dengan bahan yang benar. Tapi ketika kita dibangun dengan bahan yang benar, mungkin secara kuantitas kita sedikit, tetapi secara kualitas kita akan menjadi bangunan Allah yang tahan uji, yang tidak gampang terbakar oleh api pencobaan, yang tidak gampang terbakar oleh persoalan, yang tidak gampang terbakar oleh perpecahan dan sebagainya. Pelajaran kedua, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih memperhatikan kualitas pelayanan daripada kuantitas dan popularitas. Sama seperti 1000 gubuk dibandingkan 1 istana. Mudah-mudahan RCC adalah istana dalam kacamata Tuhan. Amin. Mungkin lambat, mungkin tidak secepat membangun gubuk, tetapi berkualitas. Yang dibuktikan apa? Tahan uji. Berbagai macam ujian datang, boleh datang, tapi kita tetap akan keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Dasarnya benar. Yang kedua apa? Bahannya benar. Yang ketiga, tujuannya benar. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 3:16 dan 17 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait, kata yang digunakan adalah naos Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saya kupas dulu sedikit kata kamu. Kata kamu itu jamak di situ. Dia tidak ditulis dalam bentuk tunggal. Jadi itu berbicara jemaat secara kolektif. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait? Bait menggunakan kata naos. Nah, dalam bahasa Yunani, untuk bait Allah itu ada 2 ya. Satu itu hieron. Ini. Satu lagi Kak Kelvin. Hieron, ini hieron. Jadi kalau berbicara hieron, itu berarti bait Allah, lapangan parkirnya, pelatarannya, serambi-serambinya, itu semua masuk dalam hieron. Tetapi naos itu cuma ruang maha kudusnya. Ya, cuma ruang di mana tempat imam besar bertemu dengan Tuhan, dan tidak semua orang bisa masuk situ. Karena naos itu adalah tempatnya Tuhan hadir di situ. Kalau dalam konteks bait Allah. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Tidak tahukah kamu bahwa ketika kamu membangun bangunan Allah, tujuannya itu adalah naos. Tujuan kita berjemaat itu adalah naos, di mana Allah hadir di situ, Allah tinggal di situ. Itu tujuannya, bukan tujuan yang lain. Makanya karena tujuan dari bangunan Allah adalah Allah hadir di situ, makanya Allah begitu marah, Tuhan begitu marah kalau ada orang yang membinasakan Roh Kudus, membinasakan bait Allah. Kata membinasakan ini coba lihat. Satu lagi Pak, grafiknya enggak usah, tabelnya enggak usah ya. Kata membinasakan situ peteiro. Sebenarnya dalam terjemahan lain, saya tidak sempat membuktikan semua dalam ayat-ayatnya, itu bisa diterjemahkan merusak, menghancurkan, mencemarkan, menajiskan, mengotori.
Jadi siapa yang merusak bangunan Allah? Siapa yang merusak jemaat? Siapa yang mengotori jemaat? Siapa yang mencemarkan jemaat? Siapa yang menajiskan jemaat Tuhan? Tuhan akan membinasakan dia. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Maksudnya apa sih? Ketika kita berpecah belah karena mengidolakan seseorang, engkau sedang merusak jemaat. Ketika kita hidup dalam dosa pada saat yang sama terus kita melayani, engkau sedang mencemarkan jemaat Tuhan. Makanya ketika kita saling menghasut, memecah belah jemaat, datang ke sana ngomong A, datang ke sana ngomong B, datang ke sana ngomong C, membenturkan satu dan yang lain. Saya mau katakan, kita sedang merusak jemaat. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan membinasakan orang kayak begitu. Karena dia tidak tahu tujuan daripada bait Allah. Tujuan daripada membangun bangunan Allah adalah bait Allah. Tujuan daripada bait Allah adalah kehadiran Roh Kudus di situ. Ini proyeknya Allah. Siapa yang merusaknya? Dia berurusan dengan yang punya proyek. Yang keempat, dibangun di atas dasar yang benar, dibangun di atas dengan bahan yang benar, dibangun dengan tujuan yang benar. Yang keempat apa? Dibangun dengan hikmat yang benar. Ini yang keempat. 1 Korintus 3 16-17. Janganlah ada orang yang menipu diri sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya. Mungkin salah saya ayatnya tadi ya, ayat 18-19 maksud saya ya. Jadi begini ceritanya. Paulus pertama bilang dasarnya harus benar. Kemudian dalam ayat selanjutnya dia bilang bahannya harus benar. Bahannya itu tidak boleh yang berkualitas rendah. Bahannya harus firman Tuhan, kasih dan pengorbanan. Bukan motivasi-motivasi yang salah. Yang selanjutnya adalah tujuannya harus benar. Karena tujuan daripada membangun atau bangunan bait Allah ini, bangunan Allah ini adalah di mana Allah tinggal di situ. Allah berdiam di situ. Yang keempat, hikmatnya harus benar. Maksudnya apa? Karena jemaat Korintus waktu itu ketika ditinggal oleh Paulus, mereka berusaha menggunakan hikmat-hikmat atau pengetahuan-pengetahuan duniawi untuk membangun gereja. Kan lagi berkembang di sana cara berpikir filosofis yang begitu runtut sampai Paulus itu pelayan-pelayan Tuhan waktu itu berusaha mengikuti gaya semacam itu untuk meyakinkan tentang Injil kepada orang-orang di Korintus. Paulus tidak lakukan itu. Jadi Paulus membandingkan hikmat manusia dengan kuasa Allah dalam pemberitaan Injil. Di zaman itu orang Yunani sangat mengagumi retorika dan filsafat, sementara orang Yahudi mencari tanda-tanda mujizat. Tetapi Paulus sengaja tidak memakai metode yang populer di dunia waktu itu, atau yang populer di dunia Yunani atau Yahudi. Sekarang orang bangun gereja caranya bagaimana? Undang pengkhotbah terkenal, betul? Bikin suasana show rohani, lampu gelap-gelip kayak lampu disco. WL yang bersemangat. Bila perlu undang WL yang memang punya kemampuan WL. Bayarannya mahal. Kita tergoda kadang-kadang pakai yang begitu, betul? Paulus tidak tergoda.
Ngomongnya tidak lancar, khotbahnya mungkin tidak sistematis, bahkan ketika ada yang dengar khotbahnya ada yang ngantuk loh. Eutikus dengar khotbahnya Paulus ngantuk, bulak jatuh mati. Untung saya kalau saya khotbah banyak juga yang ngantuk kalian. Ya kayak Paulus rupanya. Tetapi Paulus menggunakan kuasa. Dia bilang terbukti dari khotbah yang sederhana, tapi merubah hati orang yang mendengarkannya. Karena khotbah bagus belum tentu merubah hati. Khotbah yang bagus bisa dipelajari. Bapak Ibu ada mata kuliah namanya homiletika. Ya, homiletika itu adalah belajar ilmu berkhotbah. Pertama kita belajar khotbah topikal. Kata kuncinya apa? Kalimat kuncinya apa? Pokok besar 1 diambil dari Matius, pokok besar kedua diambil dari Lukas, pokok besar ketiga diambil dari Yakobus. Lompat sana lompat sini, itu topikal. Tambah AI lah. Iya, tambah AI lagi kan? Iya, betul. Kemudian ada tekstual. Dia ajar caranya khotbah menyampaikan itu diajar. Tapi yang tidak diajar adalah kuasa yang menyertai khotbah tersebut. Amin. AI boleh pintar, tapi AI tidak ada urapan Roh Kudus. Percaya saya. Coba suruh AI khotbah di sini kalau ada yang bertobat, kagak ada. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam terjemahan lain ya, saya lihat misalnya 1 Korintus 2 ayat 4. Ya. Dalam terjemahan baru dulu, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, yang Paulus bilang. Tetapi dengan apa? Keyakinan akan kuasa Roh Kudus. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, khotbah saya sangat sederhana. Tidak dengan seni berpidato dan hikmat manusia, tetapi kuasa Roh Kudus yang di dalam ucapan-ucapan saya membuktikan kepada para pendengar bahwa berita itu berasal dari Allah. Jadi khotbahnya Paulus sederhana kan? Tapi membawa perubahan. Khotbah yang bagus juga cuma kita bilang, bagus khotbahnya. Tapi khotbah yang sederhana tiba-tiba pulang ke rumah, kok saya pengen berdoa. Kok saya pengen melakukan firman. Kok saya pengen berubah. Itu firman yang ada kuasa. Amin. Ini yang Paulus lakukan. Ada 2 ekstrim. Yang satu sangat mengandalkan metode khotbah. Dia ajarlah. Dia hafal itu khotbah di rumah, belum perlu muter-muter. Saudara, kemarin saya lihat itu di Facebook teman saya posting, ada seorang pengkhotbah dari Manado, begitu berapi-api saudara bersamaan. Dia berkhotbah itu sampai muter-muter ke sana kemari saudara. Saudara, di dalam darahnya anak domba Allah, di dalam darahnya, di situ kita tahu ada kuasa penebusan, di situ ada kuasa pengampunan, di situ ada kuasa darah anak domba. Wah, enak dengarnya. Ini ciri khas GPDI kan? Iya. Jadi padahal yang dia mau sampaikan ada kuasa dalam darahnya. Betul? Ada juga orang khotbah diulang-ulang. Saudara, jika engkau punya persoalan, jika engkau punya masalah, jika engkau punya problema, apa bedanya? Itu diulang-ulang berulang-ulang kali. Itu kan menekankan retorika. Benar nggak? Supaya kelihatan saya hebat. Tapi tidak punya power. Kalau Bapak Ibu tahu 21 tahun yang lalu Pak Esra itu kalau khotbah tidak ada ngomong santainya. Dari ujung ke ujung, waktu kami KKR di Camplong tahun 95 di Kupang, yang KKR di situ pernah cuma Jusuproni, saya dan Pak Esra. Dia khotbah, hukuman saudara gaya terbang, di udara terus, tidak pernah turun. Sekarang dia berubah, ada jadi kalau dia waktu itu zaman itu masih muda, 1 kali khotbah dia bisa
Itu suaranya. Dan memang waktu itu orang akan mengagumi khotbah yang model itu. Tapi setelah kita mengerti firman Tuhan, yang penting kuat. Walaupun gerenak-gerenuk nyampaikannya suante, sampai rumah jemaat bilang, saya ingin ikut Tuhan lebih sungguh, saya ingin berubah, saya ingin. Jadi terkadang kita tergoda untuk gunakan metode-metode itu. Saya mau sampaikan satu hal. Kalau saya suka memanipulasi jemaat, saya bisa lakukan metode-metode itu. Maksudnya apa? Pertama, buat diri kita seolah-olah sakti. Karena ketika kita dianggap sakti, apapun yang kita sampaikan mereka anggap benar. Saya mulai bilang, kapan hari saya mimpi melihat tahun ini akan terjadi ini, terjadi itu. Apa bedanya saudara dengan dukun? Betul? Bukankah itu dukun yang nyamar sebagai pendeta? Di Indonesia ini akan ada 1000 gunung, ada sekian gunung. Kalau satu meletus pada tanggal sekian akan meletus. Tak tahu Tuhan yang dari mana bilang kayak begitu. Meramalkan yang macam-macam. Ngaku-ngaku punya karunia penglihatan. Ya? Ngaku dengar suara Tuhan. Makanya saya mau katakan, orang yang paling banyak melakukan penyesatan, orang yang ngomong, Roh Kudus berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya. Itu ciri-ciri penyesat yang paling sering. Dikit-dikit Roh Kudus ngomong sama saya. Dikit-dikit Roh Kudus ngomong sama saya. Saya tadi ke WC ketemu Roh Kudus. Jadi artinya Bapak Ibu, kita harus jangan tergoda. Lebih hargai pendeta-pendeta yang polos, tidak ngaku-ngaku. Amin. Orang yang kayak begitu, yang ngaku ketemu Tuhan, ketemu menambahkan Tuhan. Orang hamba Tuhan yang ngaku Tuhan tapi bukan hamba Tuhan, yang tidak ada rasa takutnya dengan Tuhan. Karena dia menyampaikan apa yang dia tidak lihat. Mengaku-ngaku melihat Tuhan, mengaku-ngaku Tuhan menampakkan diri pada dia. Itu orang yang tidak takut Tuhan. Orang takut Tuhan, kita mau ngomong salah saja, kita takut. Sebelum khotbah kita nangis, Tuhan, apa benar ini? Apa nek saya salah? Ya kan? Kalau ada yang salah, benarnya di mana? Ajar saya bukan cuma menyampaikan, tapi ajar melakukan. Jadi gampang sekali saudara, kita akan tergoda menggunakan cara-cara yang umum yang membuat seolah-olah pelayanan itu begitu berhasil. Kalau ingin cara itu, beli alat musik lengkap, beli lampu-lampunya, sewa WL yang hebat, ya, undang pengkhotbah A. Ini hari pengkhotbah A. Besok pengkhotbah yang terkenal B, besok yang C. Cepat terisi gereja. Tapi pertanyaannya, apakah itu hikmat yang benar? Saya mau cerita, di Indonesia ini karena ini gereja barusan, ada gereja besar sekali. Ya, saya kasih tunjuklah tempatnya di Jakarta. Ketika pendetanya meninggal, ini gereja besar saya. Gereja tersebut sekarang ketika pendetanya meninggal, tinggal istrinya yang lanjutkan. Gerejanya tidak dipakai yang besar, tidak cukup untuk bayar biaya operasional, pakai gedung kecil. Pakai gedung yang kecil, tidak mampu bayar operasional listrik apa semua. Kenapa? Satu, membangun di atas dasar yang salah. Ya? Sebaliknya gereja-gereja di desa-desa sana, mau pendetanya ganti. Bapak Ibu, di sana ada aturan kalau gereja-gereja Protestan itu 5 tahun tuh ganti pendeta. Mau jemaat suka mau tidak ganti pendeta. Ya. Tapi biar ganti pendeta, jemaat nggak berubah loh, tetap ibadah.
Kelebihan daripada gereja-gereja Protestan di desa-desa itu semacam itu. Sementara di kota yang dibangun atas dasar popularitas seorang pendeta, begitu pendetanya jatuh, begitu pendetanya mati, gerejanya ikut bubar. Karena apa? Dasarnya membangunnya dengan bahan yang tidak tahu bahwa tujuan bangunan Bait Allah adalah apa? Tempat kediaman Roh Kudus. Dan juga tidak membangun dengan hikmat yang benar. Jadi gereja bangunan yang benar. Dibangun di atas apa? Dasar yang benar. Yang kedua, dibangun dengan apa? Bahan yang benar. Yang ketiga, tujuan yang benar. Yang keempat, dibangun dengan hikmat yang benar. Tuhan Yesus memberkati.